Halo semuanya. Oke, pada IPS kali ini kita akan lanjut membahas perubahan sosial budaya. Nah, yang bagian kedua, jika bagian pertama kemarin kita sudah mengenal apa arti dari perubahan sosial budaya dari para ahli, kemudian macam-macam perubahan sosial, kemudian kaitannya perubahan sosial seperti apa ya, dan istilah-istilah dari perubahan sosial budaya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya membahas hal-hal yang lain seperti ciri-ciri perubahan sosial, kemudian dampak perubahan sosial, faktor penghambat, pendorong, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari istilah dalam perubahan sosial budaya ya. Untuk minggu yang lalu pada video sebelumnya sempat kalian eh, baca ya, sempat kalian simak untuk istilah-istilah dalam perubahan sosial budaya. Dan kemarin difusi, akulturasi, asimilasi. Nah, kali ini kita akan mengenal eh, istilah discovery, invention, dan innovation untuk mempertegas istilah-istilah ini. Istilah-istilah ini sering keluar dalam perubahan sosial budaya ya. Yang pertama adalah discovery, ya discovery, penemuan. Yang punya makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi belum diketahui oleh banyak orang. Contohnya penemuan benua-benua. Ya, kita tahu kalau benua Amerika itu sebenarnya sudah ada. Ya, sudah ada. Ini contohnya, sudah ada, tapi belum diketahui banyak orang. Baru diketahui oleh banyak orang ketika Christopher Columbus itu mendarat di benua Amerika dan dia menamai benua yang dia darati itu dengan nama Amerika. Itu discovery. Jadi sebenarnya barang itu sebenarnya sudah ada, cuman tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, kemudian invention. Ya, invention ini adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Ya, mohon maaf jika minggu yang lalu pada video sebelumnya invention ini sempat ada misarti ya atau ada kesalahan penerjemahannya. Kali ini kalau invention ini adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru ternyata. Ya, dan merupakan hasil kreasi atau buatan manusia dan benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Jadi memang benar-benar baru buatannya manusia ya. Seperti contohnya mesin uap ya, yang diciptakan oleh James Watt. Nah, tuh. Jadi benar-benar baru. Bukan hasil upgrade bukan ya ternyata. Tapi memang benar-benar barang tersebut baru belum ada sebelumnya dan itu merupakan ciptaan dari manusia. Kalau discovery bukan ciptaan dari manusia. Nah, bisa dibilang begitu. Kemudian ada innovation atau inovasi. Hmm. Yang punya arti suatu ide atau gagasan, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok yang tujuannya untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi begini, barang tersebut itu dibuat karena ada tujuannya. Ya, jadi benar-benar sengaja diciptakan. Ya, ide atau baik itu berupa ide maupun barang ya. Dan itu memang tujuannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ya, inovasi. Kita berlanjut ke ciri-ciri perubahan sosial. Ya, ada 5 ciri-ciri dari perubahan sosial. Yang pertama adalah berkelanjutan. Berkelanjutan ini perubahan sosial sifatnya berkelanjutan dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Maksudnya masyarakat dimanapun pasti akan mengalami perubahan. Entah itu secara cepat tapi juga bisa secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang dan terus berlanjut. Ini merupakan konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kemudian imitatif. Imitatif ini merupakan perubahan sosial yang bersifat imitatif. Itu misalnya perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Nah, hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat yang lain. Jadi imitatif itu meniru. Misalnya dalam suatu masyarakat, ya
masyarakat A, masyarakat B. Masyarakat A ini sudah menerima perubahan sosial ya, menerima hal baru, kemudian terjadi perubahan sosial dan ternyata hasilnya itu bagus atau baik ya bagi masyarakat si A. Akhirnya masyarakat si B itu melihat, setelah menerima perubahan itu ternyata malah lebih baik. Akhirnya ditiru oleh diterapkan ya pada masyarakat B. Nah, artinya masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Jarang ada yang sampai mengisolasi diri. Kemudian disorganisasi sementara. Nah, disorganisasi ini merupakan keadaan yang kacau. Hal ini karena akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang telah terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat atau punya nama lain revolusi biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang bersifat sementara. Ya. Contohnya disorganisasi sementara itu pada perubahan sosial politik pasca reformasi tahun 1998 adanya pergantian kekuasaan ya dari Orde Baru ke Orde Reformasi dari Pak Soeharto ke B.J. Habibie. Ya. Itu sempat terjadi kekacauan sementara di mana banyak demonstrasi besar-besaran yang akhirnya menumbangkan pemerintahan era Soeharto. Ya, sempat kacau tapi kemudian berangsur-angsur pulih. Ya. Kemudian hubungan kausalitas atau timbal balik ini hampir sama dengan yang imitatif. Ya. Perubahan sosial itu tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja, tetapi perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Why begitu? Karena antara aspek material dan imaterial itu adalah sesuatu yang tidak nampak, abstrak, itu punya satu hubungan kausalitas atau timbal balik saling mempengaruhi satu sama lain. Kita punya ide, kemudian kita wujudkan. Ya, ide itu nanti kemudian kita wujudkan, wujudnya itu kan berupa barang. Seperti itu dan itu saling mempengaruhi dan barang tersebut bisa mempengaruhi pola pikir kita. Barang yang baru itu tadi diciptakan itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian penggolongan watak atau tipologis. Nah, maksudnya bagaimana? Secara tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Nah, ada 3 ya. Proses sosial ini meliputi pergantian beragam penghargaan, struktur, dan anggota suatu struktur. Ya. Lalu perubahan struktur itu meliputi timbulnya perubahan peran dari organisasi yang baru. Lalu segmentasi yaitu meliputi pemekaran atau pembagian unit-unit struktural yang tidak berbeda dengan unit-unit yang ada sebelumnya. Jadi yang pertama misalnya unit-unit itu awalnya sederhana, kemudian bagi lagi menjadi lebih kompleks, yang dari awalnya besar kemudian bagi lagi menjadi kecil-kecil. Nah, itu segmentasi. Berlanjut ke faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Ya. Faktor intern artinya dari dalam masyarakat tersebut. Ya. Antara lain bertambah atau berkurangnya suatu penduduk. Ya, bertambah atau berkurangnya suatu penduduk ini bisa bermacam-macam. Karena adanya kelahiran, kematian. Nah. Kemudian penemuan yang baru. Ya, seperti adanya handphone, telepon, mesin uap, mobil, sepeda motor. Nah, itu. Kemudian pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat itu adanya hal-hal yang mungkin antara hal yang baru dengan hal yang lama itu ada pertentangan. Hal yang baru ini itu dianggap lebih baik daripada hal yang lama. Ya, akhirnya mereka mau menerima hal yang baru jika hal baru tersebut dianggap bisa lebih baik, bisa mengubah masyarakat mereka lebih baik. Atau kemudian terjadi pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Revolusi ada perubahan yang langsung cepat. Ya, pemberontakan ini sering terjadi pada awal-awal kemerdekaan ya, contohnya itu ada pemberontakan PKI, pemberontakan DITII, kemudian pemberontakan separasi atau pemisahan diri dari Indonesia tuh. Ya karena ya
beberapa hal itu tadi ya ada faktor-faktor tertentu dalam masyarakat kurang sejahtera misalnya seperti itu atau ingin merubah kondisi yang lebih baik ya dan itu berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor ekstern yang pertama adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu misalnya terjadi perubahan iklim, perubahan musim atau karena bencana. Nah, karena lingkungan alam ini biasanya susah untuk diprediksi ya, apalagi pasca pemanasan global ini kan mulai musim-musimnya itu tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang berangin, kadang kering. Nah, itu faktor ekstern yang kadang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita prediksi, apalagi kalau menyangkut bencana alam atau apalagi wabah. Nah, kemudian peperangan antar negara. Nah, peperangan antar negara ini seperti perang dunia satu yang melibatkan banyak negara, ya. Perang dunia dua, kemudian atau bisa karena seperti invasi Amerika ke Irak. Nah, itu bisa merubah atau mendorong perubahan sosial budaya, harus beradaptasi dengan hal yang baru. Ya, setelah terjadinya perang kan harus bagaimana kita harus menata ekonomi, memulihkan kondisi sosial, ya. Lalu pengaruh kontak kebudayaan masyarakat lain atau masyarakat dari luar. Ya, contohnya seperti kita menerima westernisasi. Ya, akhirnya mengubah pola-pola hidup kita, cara berpikir kita, ya. Atau menerima kebudayaan dari luar, misalnya seperti K-pop, Hallyu Wave. Nah, akhirnya mempengaruhi pola pikir dan selera gaya hidup kita. Nah, itu mendorong perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Kemudian setelah faktor pendorong juga ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, antara lain faktornya adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Artinya apa? Masyarakat ini cenderung statis dan tertutup, bukan masyarakat yang terbuka. Kalau masyarakat terbuka itu adalah masyarakat yang mau menerima segala hal yang baru. Kalau masyarakat tertutup, nanti mereka tidak terbuka, ya mesti terbuka. Mereka itu tidak mau menerima hal yang baru dari luar ya, dan mereka masih berpegang teguh pada tradisi mereka ya. Kalau di tempat kita di Indonesia itu masih ada beberapa, misalnya seperti beberapa suku-suku tradisional di Papua, kemudian suku anak dalam di Sumatera, di daerah Jambi. Tuh, mereka masih sangat tradisional sekali. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat atau terhambat ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat ini bisa mempengaruhi menghambat perubahan sosial budaya. Misalnya seperti di Indonesia itu kalau di kawasan 3T, terpencil, terdalam, terluar, pokoknya sing ikulah yang masih di pedalaman itu loh kayaknya. Itu kan teknologinya kan masih belum begitu memadai kan, jangankan gitu, internet aja masuk sana kan susah, dan itu yang bisa dan itulah yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya itu tidak terlalu berpengaruh ya, malah menghambat. Jadi mereka sulit atau malah istilahnya itu belum menerima hal-hal yang baru sepenuhnya ya, karena teknologinya yang masih belum memadai. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional ini mereka masih teguh untuk memegang hukum adat ya, hukum yang masih berlaku di masyarakat mereka, dan mereka itu menganggap bahwa hal yang tradisi mereka itu masih bagus ya, masih lebih baik daripada hal-hal yang dari luar, hal-hal yang baru ya. Contohnya seperti masyarakat di suku Baduy Dalam, itu kan sampai sekarang itu mereka itu masih berpegang teguh dengan adat. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing ini hampir sama dengan sikap masyarakat yang tradisional ya. Jadi tidak semua masyarakat itu
kalau dalam istilahnya itu tidak berprasangka baik ya. Prasangka itu lebih ke arah negatif ya ini. Jadi mereka menganggap hal yang baru itu malah membawa negatif, hal yang negatif ya. Contohnya seperti kenapa kok suku-suku di pedalaman itu tidak mau menerima hal yang baru ya. Nanti malah karena begini, anggapannya teknologi itu bisa merusak lingkungan tempat tinggal mereka yang masih di dalam hutan, mencemari lingkungan mereka. Ya, seperti itu. Makanya mereka kolot dan tidak mau menerima hal-hal yang baru. Adat atau kebiasaan ini juga hampir sama ya, kebiasaannya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang mereka itu berlangsung dan itu memang sulit untuk dihilangkan dan mungkin saja bisa dihilangkan tapi sangat lama prosesnya, butuh waktu butuh proses yang lama, butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat. Lalu hambatan ideologis, ini faktor ideologis ya. Misalnya kalau di tempat kita ideologinya Pancasila. Misalnya seperti di mana ya? Ah, peristiwa itu. Kalau di luar negeri itu adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, kita tahu kalau Korea Utara itu kan berpaham komunis. Nah, tahu sendiri lah bagaimana sih kondisi di Korea Utara, kondisi sosialnya ya, kemudian bagaimana kondisi ekonominya, kondisi budayaannya itu kan beda jauh dengan di Korea Selatan. Nah, Korea Utara kan masih benar-benar masyarakatnya hidup dalam serba pas-pasan, kemiskinan ya. Karena mereka pakai ideologi komunis. Saya tidak menjelek-jelekan ideologi komunis ya, tapi memang kondisinya berbeda jauh dengan di Korea Selatan yang ideologinya memang liberalis dan Korea Selatan memang terbuka dengan hal-hal yang baru, berbeda dengan Korea Utara yang berpaham komunis serta mereka adalah negara yang tertutup. Kemudian kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat ini biasanya berhubungan dengan situasi politik dalam suatu masyarakat. Ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga itu bisa menghambat perubahan sosial budaya. Nah, kemudian lanjut ke perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Ada dampak atau akibat dari adanya perubahan sosial budaya. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Yang pertama adalah negatif. Seperti kenakalan remaja. Ya, suka pulang malam, misalnya seperti itu. Kemudian pergaulan bebas. Ya, itu kenakalan remaja. Mabuk-mabukan, tawuran, negatif. Kemudian kriminalitas hampir sama dengan kenakalan remaja ya. Kalau kriminalitas itu lebih menyangkut ke banyak, tidak hanya remaja saja, tapi juga dewasa pun mengalami curian, kejahatan, siber, kemudian penyebaran hoak. Ya, itu sering terjadi. Apalagi di era masyarakat 4.0 nih. Kemudian pertentangan akibat kesenjangan sosial dan ekonomi ya, antara kaya dengan miskin itu dapat karena adanya perubahan sosial budaya. Kalau kita ingat revolusi industri itu kan menciptakan dua golongan masyarakat ya, masyarakat borjuis dan proletar. Borjuis pemilik modal yang cenderung kaya, proletar itu adalah buruh yang cenderung miskin. Nah, itu gara-gara adanya perubahan sosial budaya. Kemudian aksi protes dan demonstrasi ini sering terjadi di negara kita akhir-akhir ini ya, apalagi mengenai masalah rancangan undang-undang. Nah, kemudian kenapa terjadi aksi protes atau demonstrasi? Karena semenjak reformasi di negara kita itu mulai banyak menerima hal-hal atau ide-ide yang mulai baru dan kita menjadi masyarakat yang serba bebas ya, bebas mengemukakan pendapat. Termasuk dalam demonstrasi itu kan juga termasuk mengemukakan pendapat. Hanya bedanya kan kalau demonstrasi kan secara dilakukan di lapangan. Kemudian pencemaran lingkungan, ya ini termasuk
Ya, dengan adanya teknologi-teknologi yang baru, kemudian mengakibatkan perubahan sosial budaya, dan kemudian kita akan menjadi hidup kita itu lebih eh, bisa merusak lingkungan. Kenapa? Contohnya seperti menggunakan eh mobil, sepeda motor ya. Apa yang terjadi? Polusi udara. Kemudian gaya hidup konsumtif atau istilahnya hedonisme. Ya, hura-hura, foya-foya. Suka belanja-belanja. Cari diskonan. Nah, itu. Lalu ada dampak positif ya, selain negatif tentu juga ada yang positif, yang baik-baik. Yaitu perilaku masyarakat yang inovatif ya. Yaitu munculnya penemuan baru, masyarakat menjadi kreatif. Ya, apalagi sekarang kan eranya sosial media. Banyak muncul YouTuber di sosial media. Kemudian perilaku masyarakat yang terbuka, kemajuan pendidikan, dan kemudian melek informasi. Ya, akhirnya mereka jadi pendidikan bisa lebih maju. Kemudian informasi banyak menyebar, tentunya bukan hoax ya. Informasi yang benar-benar fakta, berbasis fakta. Dan menambah pengetahuan. Kemudian perilaku masyarakat yang praktis dan efisien, yaitu mempermudah hidup dan mempersingkat waktu. Ya, maksudnya bagaimana dengan adanya perubahan sosial budaya ya, kita kemana-mana. Contohnya seperti begini, adanya kendaraan bermotor ya. Dulu kita kalau mau kemana-mana kan harus jalan kaki atau naik sepeda. Tapi setelah ditemukannya mesin, akhirnya kita bisa naik sepeda motor. Masih kehujanan. Nah, biar gak kehujanan, naik mobil. Setelah ditemukannya mobil, kita kemana-mana naik mobil. Nah, muskat waktu. Atau contohnya seperti mie instan ya. Dulu sebelum ada mie instan mah kita harus masak dulu. Setelah ada mie instan, sarapan pakai mie instan, berangkat sekolah, selesai. Seperti itu. Oke, akhirnya selesai juga untuk bagian kedua mengenai perubahan sosial budaya. Terima kasih sudah menyimak menonton video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you.